Tuhan, kita kembali dalam renungan kita. Mari kita memuji Tuhan. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Amin. Tiada yang seperti Tuhan kita. Dia layak menerima segala pujian dan hormat dari setiap kita. Mari kita membuka kitab kita 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lupa kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama,
keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah renungan ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita. Tema renungan kita hari ini, siapa menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapa yang sedang berkata, aku dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan berbicara, siapa orang yang menghormati aku akan mendapat penghormatan daripadaku. Tetapi sebaliknya orang yang menghina aku akan dipandang rendah, baik di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendapat hormat dari Tuhan itu anugerah yang besar, serta dampak dari tindakan kita di hadapannya. Mendapat hormat itu anugerah, tetapi tidak lepas daripada tindakan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti tema kita katakan tadi, siapa yang menghormati aku? Berarti di sini kita punya usaha untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Suatu keputusan untuk hidup berkenan di hadapannya. Kita kembali melihat kedua oknum manusia, yaitu Samuel dan keluarga Eli. Perhatikan ayat yang ke-22 katakan tadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kedua anak daripada Eli yang adalah imam di rumah Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Semata-mata yang mereka lakukan adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan ini telah terdengar kepada ayah mereka, sehingga ayah mereka katakan kepada mereka, kenapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, anak-anakku? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-25, perhatikan, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Dosa mereka tidak dapat terampuni lagi karena mereka telah mengenal kebenaran. Mereka sedang melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, tetapi sebaliknya yang mereka lakukan, mereka melakukan segala bentuk kejahatan dalam hidup mereka. Selain mereka tidak menghormati Tuhan dalam korban-korban yang disampaikan kepada Tuhan, mereka melakukan jinah kepada orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tapi sebaliknya yang boleh kita lihat, Samuel yang masih kecil, di ayat 26 katakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata untuk menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan, tidaklah dipandang dari berapa usianya, berapa lama dia sudah hidup di hadapan, berapa lama dia sudah hidup di dalam dunia, berapa lama dia sudah melayani. Tidak dipandang dari itu, Bapak Ibu. Yang dipandang hatinya yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Eli,
keluarga yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji, keluarga Eli ini, kaumnya ini akan menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan selamanya. Tetapi karena tindakannya, perbuatan anak-anaknya yang tidak berkenan kepada Tuhan, janji itu akan dibalikkan. Karena apa? Karena mereka tidak hormat terhadap Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Mereka menganggap rendah terhadap Tuhan. Sehingga perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-34, dampak daripada perbuatan mereka. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap perbuatan akan ada balasannya. Ketika mereka tidak menghormati Tuhan, maka yang mereka alami adalah murka Tuhan. Dalam hari yang sama, waktu yang sama, kedua anak Imam Eli ini mati. Nah, selanjutnya perhatikan ayat 35 sampai ayat yang ke-36 di sana. Perhatikan khusus untuk ayat 36. Dampak daripada perbuatan ini. Keturunan Imam Eli, kaumnya menjadi orang yang termiskin di antara umat Allah, sehingga dia meminta kepada Samuel dan keturunannya untuk tetap melayani di bait Allah, supaya ia dapat mendapatkan sekerat roti untuk kebutuhannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa sadisnya kehidupan orang yang tidak menghormati Tuhan Allah. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Ini Tuhan sedang berbicara kepada Eli. Dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Bapak Ibu, Eli sudah tahu kesalahan anaknya. Tetapi ingat tadi apa yang dikatakannya, dia hanya sekedar berkata, mengapa anak-anakku melakukan kejahatan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, pertumbuhan iman anak-anak kita ini, orang tua punya peranan penting. Kalau anak kita melakukan hal yang loba di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, jangan hanya berbicara dengan lembut, berbicara dengan sangat tegas. Kalau firman Tuhan katakan, orang yang memukul anaknya karena melakukan pelanggaran, berarti ia menyelamatkan anaknya. Bapak Ibu punya peranan penting untuk pertumbuhan iman anak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gagal, maka anak-anak Bapak Ibu bisa seperti yang dikatakan firman Tuhan, seperti anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Akhir hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka mengalami kematian yang dahsyat. Dalam satu hari mereka mati keduanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terjadi kepada Samuel, dia semakin hari semakin disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Dan di ayat yang ke-35 berkata seperti ini, dia menjadi orang kepercayaan Tuhan, orang yang sesuai dengan hati dan jiwanya Tuhan, dan keturunannya menjadi keturunan yang teguh setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu hal ini boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menolak segala larangannya. Firman ini, ayat yang ke-35 ini menjadi bagian kita. Orang yang menghormati Tuhan akan diangkat Tuhan semakin tinggi. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak menghormati Tuhan atau menganggap Tuhan rendah,
Orang yang mengabaikan perintah Tuhan akan direndahkan serendah-rendahnya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita usahakan diri kita untuk menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Karena itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang memberikan hormat kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dihormati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman menjadi firman dalam hidup kami dan dapat kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami selama kami di dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita.